Selamat pagi Bapak dan Ibu, sahabat sehat RSA. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini kita bertemu dalam talk show kesehatan yang diselenggarakan oleh Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit Akademik UGM bekerja sama dengan pengurus pusat Kagama. Nah, pagi ini talk show kesehatan kita sangat spesial ya, karena dalam rangka memperingati Hari Autis atau World Autis Awareness Day gitu ya. Kalau disingkat itu biasanya WAAD begitu ya. Yang diperingati pada tanggal 2 April. Nah, diharapkan untuk peringatan ini itu nanti menyebarkan kepedulian kepada autisme begitu ya. Jadi masyarakat luas itu lebih peduli serta mengerti dan menerima orang dengan autisme dan dapat mendukung orang dengan autisme tersebut. Baik, untuk itu terima kasih ya sahabat sehat RSA dan sobat Kagama yang sudah bergabung baik di Zoom ya, di Zoom maupun di channel atau di kanal YouTube Kagama maupun kanal YouTube Rumah Sakit Akademik UGM. Nah, pagi ini di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang spesial juga, yaitu Dr. Ade Febrina Lestari, spesialis anak konsultan, serta ada Ibu Titik Adianingsih, SPC psikolog. Oke, selamat pagi Bu Tiri. Oke, selamat pagi. Baik, untuk Dokter Ade kami mohonkan maaf karena memang ada sedikit terlambat begitu ya. Nanti akan kami untuk materi beliau akan kami sampaikan setelah beliau hadir. Nah, nanti akan disampaikan dulu materi oleh Ibu Titi. Baik, untuk tidak berlama-lama nanti kita bisa materi, kemudian juga bisa diskusi. Nah, atau misalnya ada chat atau pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar ya, baik yang di Zoom maupun di YouTube itu ada kolom chat ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, untuk acara ini akan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube RSA UGM maupun di Kagama Channel. Kemudian juga sahabat RSA juga bisa bergabung untuk info kesehatan yang disampaikan oleh Rumah Sakit Akademik UGM, yaitu di media sosial kami di Instagram dan Twitter @rsugm, kemudian di YouTube searching saja Rumah Sakit Akademik UGM begitu ya, atau di Facebook juga ada Rumah Sakit UGM Yogyakarta, serta di website rsa.ugm.ac.id. Baik, untuk pagi ini gitu ya, Ibu Titik sudah siap begitu ya menyampaikan materinya. Baik, nanti silahkan kalau misalnya pada saat penyampaian itu ada yang sudah ingat mau tanya apa gitu ya, jangan lupa ya tadi ya, silahkan diketik di kolom chat begitu ya. Baik, oke, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi, yaitu dari Ibu Titik Adianingsih, SPC psikolog, yang akan menyampaikan materi tentang mengajarkan interaksi dasar pada anak dengan autis. Nah, sebelum Bu Titi menyampaikan materi, kita berkenalan dulu gitu ya. Oke. Bu Titi, panggilannya Bu Titi ya, benar ya, benar. Baik, Bu Titi ini adalah psikolog klinis di Rumah Sakit Akademik UGM, juga sebelumnya di Puskesmas Minggir begitu ya Bu Titi ya. Kemudian juga sebagai dosen tamu pada Fakultas Psikologi UGM ya pada tahun 2021, serta aktif juga untuk mengisi pelatihan, beberapa pelatihan begitu ya Bu Titi ya. Baik, nanti kalau mau tahu lengkapnya begitu ya, atau ingin konsultasi langsung begitu ya, silahkan nanti dilihat jadwal Bu Titi ini di website rsa.ugm.ac.id. Baik Bu Titi, untuk materi yang disampaikan sekitar 15 menit, silakan. Oh, yeah. 15 menit ya. Ya. Baik, sudah ini. Terima kasih Dr. Ratna. Baik, mohon izin ya, saya menyampaikan materi mengenai bagaimana kita sebagai orang tua, ini khususnya bagi orang tua ya Dok ya, mengajarkan interaksi dasar pada anak-anak dengan autisme. Oh ya, sebelumnya silahkan berkenalan ya dengan saya, mengenal lebih dekat dengan saya. Saya sudah berkeluarga, rumahnya di Bantul gitu ya.
pendidikannya di UGM, dan sebelum di RSA ini sudah 13 tahun saya di Puskesmas. Kebetulan, belum selesai. Kebetulan ini beruntung ya, kami dulu psikolog itu bisa berfoto dengan Ibu Menkes. Kebetulan waktu itu di acara Kongres Nasional Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Ya, alhamdulillah bisa beruntung berfoto bersama Bu Menkes. Monggo berikutnya. Nah, Dokter Ratna, Ya. ini adalah satu hasil penelitian yang cukup mengguncang saya sebetulnya ya, dari CDC Amerika tahun 2018. Agak ke depan. Agak ke depan. Iya, suaranya. Ya. 1 dari 44 anak itu teridentifikasi autis. Banyak ya berarti Banyak ya. sekali kan ya. Ya itu mungkin di Amerika, tetapi bagaimana kalau di Indonesia, itu yang saya pikirkan. Sudah ada surveinya belum? Di Indonesia ini sayangnya belum tahu saya apakah sudah ada penelitiannya. Tapi ini menjadi alarm ya buat kita ya. Iya. Kalau di Amerika saja teridentifikasi 1 dari 44 anak. Jangan-jangan gitu ya. Ya mungkin kita nggak sampai sebanyak itu. Tapi bisa jadi di Indonesia cukup banyak. Itu cuma kita nggak tahu. Atau mungkin orang tua mengira itu aja, paling nanti juga bisa ngomong sendiri misalkan begitu. Nggak usah khawatir. Nah itu yang saya khawatirkan. Padahal dokter, seperti yang sudah kita ketahui, kalau kita memundurkan anak gitu ya, kalau sudah 5 tahun baru dibawa ke dokter, wah itu kita sudah kelewatan golden period yang sangat besar sekali. Sudah miss sekali. Oke, berikutnya. Nah, kita kembali ke yang namanya gangguan ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Pada anak-anak dengan ASD ini, mereka punya 3 area kesulitan. Kesulitan dalam berbahasa dan berkomunikasi, kesulitan dalam interaksi sosial dan pemahaman terhadap sekitarnya, terutama konteks sosial, kurangnya fleksibilitas dalam berpikir dan bertingkah laku. Next. Ya. Kesulitan dalam berbahasa dan berkomunikasi itu terlihat seperti apa? Anak-anak ini kesulitan, tentu saja ya, ASD itu ada ringan, sedang, berat, dan bervariasi sekali tingkat kesulitannya. Tetapi yang bisa kita lihat memang mereka mengalami kesulitan dalam memahami segala bentuk bahasa dan komunikasi. Tidak hanya bahasa lisan, tapi juga gerak isyarat, gerak tubuh kita, ekspresi wajah, dan segala bentuk bahasa tubuh. Mereka juga mengalami kesulitan dalam interaksi sosial dan pemahaman terhadap sekitarnya. Anak ini sulit memahami ya apa yang dipikirkan ibu, apa yang dirasakan ibu, sulit memprediksi apa yang akan terjadi sesudahnya dengan hanya memandang wajah ibu. Kalau ibu merengut begini, habis itu akan terjadi apa ya? Nah, mereka kesulitan memprediksi situasi sosial. Mereka juga kebanyakan kesulitan menggunakan kontak mata sebagai alat komunikasi, menggunakan kontak mata sebagai alat komunikasi. Mereka mungkin bisa kontak mata setelah latihan, tetapi mereka kesulitan menggunakan kontak mata untuk mengisyaratkan sesuatu, melirik, mah, ini ya, seperti itu. Sebagai bentuk komunikasi nonverbal, mereka kesulitan. Anak autis juga kurang fleksibilitas dalam berpikir dan bertingkah laku. Kelihatannya dari mana? Ya, pada pasien autis, mereka akan menjajarkan mobil-mobilan. Jadi kalau saya kasih mobil-mobilan dijajarin mobil-mobilan. Saya kasih balok, anak autis akan menjajarkan balok-baloknya itu, tapi di pinggir meja ya. Ini dijajarin di pinggir meja sampai panjang gitu ya. Kalau saya kasih geometri di ronce gitu ya sudah nanti panjang gitu. Kalau yang belum pernah terapi, saya ambil baloknya, nangis atau apa gitu ya, marah gitu ya. Kenapa kok bisa begini? Ya kok mereka sangat kaku ya, atau sangat menyukai
keteraturan seperti itu karena mereka tidak memahami konteks sosial. Bagi mereka dunia ini membingungkan. Ada gerakan, ada suara gitu ya, dan mereka tidak bisa mengartikan itu. Sehingga salah satu cara untuk merasa aman, mereka melakukan suatu hal yang repetitif, yang berulang, yang punya struktur. Karena dengan demikian mereka bisa memahaminya. Oke, next. Bagaimana kita orang tua dapat membantu anak? Ada beberapa hal. Ini saya fokus ke orang tua ya, saya fokusnya ke orang tua. Apa saja dengan permainan interaktif, mendorong anak berbahasa lisan, membantu anak memahami struktur kegiatan harian, mengajarkan menunjuk, membantu anak berpikir terbuka dan memahami lingkungan. Oke, ini sebetulnya materinya banyak, tetapi kita kan waktunya hanya karena waktunya 10 menit. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan langsung saja datang ya ke RSA UGM, begitu Dok ya. Ya, nanti mungkin poin-poinnya yang disampaikan Bu Titi, nanti kalau mau detail gitu bisa tanya. Ya. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke permainan interaktif. Ini hal dasar yang bisa dilakukan orang tua pada anak dengan indikasi autis. Permainan interaktif itu apa toh? Ya, permainan dua arah. Jadi nggak misalkan ibunya duduk di sini, gitu ya, ibunya main HP, anaknya di sini main sendiri. Enggak. Jadi yang namanya permainan interaktif itu dua arah. Dan tujuannya apa permainan interaktif ini? Membantu anak autis untuk mulai terlibat dan menikmati interaksi dengan orang lain. Ya, karena yang namanya ASD itu lebih banyak merupakan gangguan hubungan sosial. Oke. Nah, kalau dalam permainan interaktif, langkah yang bisa kita lakukan apa sederhananya? Tirukan anak. Nah, kayak kemarin tuh ya, saya dapat pasien anak autis, saya menghadapi anak autis. Pada pertemuan pertama dia akan menangis tanpa henti, gitu ya. Kemudian langkah kita bagaimana caranya menghadapi anak autis yang seperti ini? Kita harus tahu dulu. Tanya orang tuanya, kesukaan dia apa? Oh ini Bu, dia suka angka dan huruf. Oke, saya ambilkan mainan angka dan huruf. Lalu kita sodorkan, gitu ya, pada anak. Nah, kemudian dia asik bermain nih. Dengan yang disukai itu dengan yang dia sukai itu, ya, angka dan huruf. Lalu kita join dengan ikut bermain, kita gitu ya. Main. Oh ya, ini sudah hadir Dokter Ade Febrin. Ya, Trin. Baik. Selamat datang Dokter Ade. Selamat pagi. Monggo silahkan lanjut. Baik. Enggak apa-apa, diteruskan dulu saja Bu Titi. Ya, terima kasih. Jadi kita kembali tadi ya, waktu saya menangani anak autis itu ya, kita join dengan dia. Oh, dia lagi senang dengan bermain angka dan huruf. Ya, saya juga bermain angka dan huruf. Tuh ya. Tirukan anak ya, dia menumpuk atau menjajarkan, kita juga ingin menjajarkan. Atau kita buat pola sendiri, kita juga buat pola sendiri, kita buat jadi lingkaran. Yang penting dia merasa, anak ini merasa, oh ibu ini sama seperti aku ya. Prinsip dalam hubungan sosial, kita akan lebih mudah diterima orang kalau kita melakukan hal yang sama dengan dia. Kalau kita ketemu orang dengan budaya yang sama, kita akan lebih langsung masuk ya, lebih mudah menerima. Sama juga dengan anak. Oke. Tirukan apa yang dia sukai gitu ya. Bukan, yang dia lakukan yang apa. Dia lakukan. Pertama dasarnya dia suka apa? Kita harus tanya dulu sebelum bertemu anak autis, kita tanya dulu. Sebelum menangani anak autis kita tanya dulu. Pak, Bu, dia sukanya apa? Lalu kita carikan mainan yang sesuai dengan kesukaan dia, lalu kita ikut masuk ke dalam dunianya, ikut bermain. Oke, Mas, berikutnya. Komentari anak. Ya, komentari itu maksudnya begini. Contohnya kayak pasien saya ya, dia asik bermain dengan angkanya. Lalu kita deskripsikan apa yang sedang dia lakukan. Kayak kemarin Hanif gitu ya, Hanif senang main angka.
Dan juga kita nyanyikan. Pak, saya juga tanya, dia sukanya lagu apa? Lagu Balonku. Oh ya sudah Pak, yuk kita sama-sama nyanyi Balonku. Balonku ada 5, gitu ya. Terus kemudian saya ganti juga liriknya. Liriknya dengan apa yang sedang dia lakukan. Hanif suka angka, angkanya ada 5. Nah, misalkan warna merah, nah misalnya seperti itu. Lalu berhasil, dia kontak mata dengan saya. Oke. Wah, padahal sebelumnya, wah, maaf, anak ini mengalami trauma. Pernah dipukul di sebuah ruang terapi di salah satu RSUD di Jogja. Setelah itu dia setiap kali mau ke rumah sakit, dia akan menangis tanpa henti, gitu, mulai ya? dari parkiran. Ya, sehingga anak ini harus dihandle satu orang dulu dan ruangannya tenang ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya, ini saya juga berpesan karena kita dengan pasien itu hanya ketemu seminggu sekali, gitu ya, paling 1 jam. Dan penting sekali, anak ini kan bertemu dengan orang tuanya 24 jam ya, dengan kita hanya 1 jam gitu ya. Sehingga waktu terbesar ini perlu dimanfaatkan orang tua. Saya bilang sama Bapak, Pak, ini anak Bapak umur 2 tahun, 2 tahun 4 bulan ya. Kita harus mengejar ketertinggalannya, masa emas perkembangan otaknya. Kalau sudah 5 tahun, kemajuannya mungkin 25%, saya bilang begitu. Setiap menit itu berharga. Harus kita gunakan untuk bermain bersama dengan anak. Jangan sampai anak ini dibiarin main sendiri aja. Beritahu orang-orang rumah. Jangan sampai ngebiarin dia main sendiri aja. Termasuk juga jadwalkan kontak fisik dengan bermain saat kitik-kitik-kitik, ya dikelitikin gitu ya. Itu sudah ini ya, menstimulasi begitu. Menstimulasi, karena kan mereka juga kadang tidak suka disentuh ya. Iya. Ya kan? Nah ini jadwalkan kontak fisik juga dengan bermain. Diayun-ayun, diangkat-angkat, apa berguling-guling atau diklitik-klitik. Nah, misalkan itu. Ya, berikutnya lakukan yang anak lakukan. Nah, ini anak itu suka sekali mendengar nyanyian, mendengar lagu. Ini salah satu cara untuk menarik perhatian mereka pada kita. Jadi saya juga pesan, tolong Pak, sering-sering nyanyi dengan lirik yang diganti apa yang sedang dilakukan anak. Dan itu berhasil. Nah. Oke, kemudian ini mau disela dulu dengan nggak apa-apa, dilanjut dulu aja ya, nanti kita masih punya waktu berapa menit, karena kalau lama bisa juga 5 menit. 5 menit aja. Ya, jadi kalau tadi itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua bermain interaktif dengan anak kita sebagai langkah awal mengajarkan interaksi dasar pada anak. Gitu ya. Intinya adalah kontak fisik. Intinya mindsetnya adalah bagaimana anak ini termotivasi untuk menjalin hubungan dengan kita. Dan yang menarik bagi anak adalah kita masuk ke dalam dunianya, kita menyanyikan lagu-lagu misalkan, gitu ya. Sementara tahap awalnya seperti itu, mindset yang harus kita punya, gimana caranya supaya anakku tertarik pada diriku, tertarik menjalin hubungan dengan aku. Oke, cara lain bagaimana orang tua bisa membantu anak adalah bagaimana kita bisa membantu anak memahami bahwa ada struktur dalam kehidupan ini. Karena bagi anak autis ya, dunia ini membingungkan. Ada suara-suara gitu ya, ada gerakan-gerakan, mereka nggak bisa paham, mereka nggak bisa membaca situasi sosial. Dia nggak bisa paham, dokter Ratna ini lagi marah ya, merengut, nggak bisa begitu. Kalau kita kan paham ya, kok itu alisnya mengkerut gitu, mereka nggak paham, gitu ya. Jadi kita perlu memberikan struktur kegiatan, rutinitas harian bagi anak-anak ini, sehingga kalau sudah terbiasa rutin, mereka merasa bahwa dunia ini bisa diprediksi ya. Ada begini, ada begitu, setelah ini begitu. Ya, berikutnya. 3 cara membantu anak kita memahami struktur kegiatan harian. Pertama, kita perlu memperjelas bahasa yang kita gunakan untuk bicara dengan anak.
Kemudian menyusun aktivitas hariannya sehingga bisa diprediksi oleh anak. 3, membuat permainan yang terstruktur. Ini penting supaya dia merasa aman, nggak bingung. Habis ini apa ya? Habis ini apa? Gitu. Ya, berikutnya. Memperjelas bahasa yang kita gunakan untuk bicara dengan anak. Ini gimana? Berikutnya. Sebelum kita bicara, pastikan anak memperhatikan bahwa kita sedang berbicara dengan dia. Dengan apa triknya? Gitu ya. Triknya ini saya share di sini, sebut namanya di awal kalimat, jangan di akhir kalimat. Oh, jadi biar interaksi dulu gitu ya. Iya, lebih bagus lagi sebut, sentuh, singkirkan mainannya, atau lihat mama, misalkan begitu. Tapi kita sebut nama dia di awal. Kalau kita sebut namanya di akhir, dia kemungkinan besar akan kehilangan pesan sebelumnya. Karena dia nggak tahu, oh ini untuk saya ya, untuk aku ya. Lihat mama. Misalkan gitu. Ata lihat ada mobil, nggak lihat mobil Ata gitu. Dia tadi kehilangan yang sebelumnya apa? Ya, berikutnya gunakan sebelumnya Mas. Ya, gunakan kalimat-kalimat pendek. Kalau bisa ada jarak ya 6 sampai 10 detik antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya yang akan kita sampaikan, karena mereka butuh loadingnya untuk memproses begitu untuk memproses. Kalau misalkan kita terburu-buru mengucapkannya, bingung, kacau di sini pemrosesannya. Jadi misalkan Ata, ya ini makan, misalkan begitu. Jangan Ata ini makan ya, habis itu ini nanti mandi, habis itu sudah nggak paham, bisa mematung nanti apa ya? Apa tahu? Udah, mama nggak mau sama kamu, bingung lagi dia di situ. Buyar ya. Jadi kalau bisa gunakan kalimat-kalimat pendek dan ada jeda. Karena mereka butuh waktu sekitar 6 sampai 10 detik untuk memproses setiap kalimat. Oke, berikutnya. Lebih bagus lagi gunakan petunjuk visual. Misalkan ya. Ini saatnya makan ya. Ata gitu ya. Makan, kita tunjukkan ada piring di sini. Oh, jadi sudah dibawa begitu ya. Karena mereka kesulitan berbahasa, tapi mereka punya kelebihan dalam visual, mereka bisa lebih mudah mencerna piring, makan. Kita ngomong makan, mungkin mereka nggak paham, tapi mereka melihat benda piring, ada nasi di situ, oh makannya. Gitu. Dan kalau ini kita sering ulang-ulang, lama-lama mereka bisa menangkap. Suara makan tuh artinya makan, gitu. Suara makan itu makan ya, punya makna. Itu nanti ada piring, ada nasi. Aku bisa makan, aku bisa kenyang. Petunjuk visual lainnya gunakan gambar, foto, gitu ya, pelan-pelan. Ya, jadi kalau bisa tadi piring ya, kalau dia sudah paham dengan benda aslinya, dengan benda-benda asli yang ada di rumah, gitu ya. Misalkan kalau minum, gitu ya, kita sodorkan gelas. Nanti lebih lanjut kalau dia sudah semakin paham, bisa dengan foto atau gambar. Dan untuk membantu dia lebih memahami urutan kejadian, kalau dia sudah paham ya, kita juga bisa menyodorkan pada anak urutan kejadian dengan gambar. Ata, ya, sama makan malam. Nah, ini ada gambar piring misalkan ya. Kemudian nonton, kemudian televisi. Tapi ini kalau sudah hafal ya asosiasinya dia ya. Oke, berikutnya. Hindari menggunakan pertanyaan terbuka pada tahap ini. Ini masih di awal ya, ini kan dasar ya. Karena mereka bingung memikirkan berbagai kemungkinan. Bantu dengan langsung menyodorkan pilihan ya, dikasih. Apel, pisang, ayunan, balok-balok. Langsung. Kalau Ata mau apa? Bingung dia. Tunjukkan secara fisik apa yang Anda maksudkan. Ata duduk, kita pegang, kita antar ke kursi. Itu cara kita memperjelas bahasa kita, karena mereka kesulitan memahami bahasa. Nah, kita gunakan hal-hal visual. Oke, berikutnya gunakan gerak isyarat. Ya, ini kalau dia sudah mengerti nama-nama benda atau sudah semakin paham, bisa juga dengan gerak apa minum. Nah, berikutnya
Ya, ini masih ada waktu berapa menit, Dok? 1 menit lagi ya. Bentar lagi 3. 1 menit. Atau mungkin boleh diperpanjang sedikit ya nanti ya. Baik. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekalian kita belajar sama-sama. Iya, boleh diperpanjang dia. Nanti tambah 5 menit lagi nggak apa-apa. 5 menit Iya. ya. Oke, berikutnya kita bisa membantu anak menyusun aktivitas hariannya sehingga bisa diprediksi oleh anak. Oh, dunia ini ada keteraturan ya, habis ini gini ya, habis ini oh gitu. Jadi dia merasa secure ya, merasa aman ya. Dan terutama pada anak-anak autis, mereka kan mudah bingung ya, mudah panik kalau ada perubahan. Mereka kan nggak memahami sosial ya, memahami struktur sosial, konsep sosial. Nah, terus caranya gimana nih, gitu ya? Berikutnya kita buat rutinitas kegiatan harian ya, buat jadwal visual. Jadi setelah tadi ya, setelah bermain interaktif, memperjelas bahasa kita, next step berikutnya adalah buat jadwal visual. Jadwal itu kita gunakan gambar-gambar yang sudah dipahami anak. Makan, habis itu main gitu ya. Kemudian berikutnya next ya, main, habis itu nonton TV, atau habis itu gosok gigi, tidur, gitu ya. Kita tunjukkan pada anak, gitu ya. Next, lebih bagus lagi kita tempelkan di atas velcro jadwal-jadwal itu. Kemudian kita tempelkan di kulkas, gitu ya, atau di dinding yang selalu dilewati anak, sehingga mereka bisa ngintip setiap hari. Oh ini ya ini. Ingat ya, anak autis kebanyakan nonverbal. Gitu ya, sehingga dengan petunjuk visual itu mereka akan lebih mudah menangkap peristiwa berikutnya apa. Oh ini termasuk kalau ada perubahan kegiatan harian ya, itu kita beritahu juga, kita tunjukkan dengan gambar ya. Berikutnya, nah, membuat permainan terstruktur. Berikutnya, permainan terstruktur itu maksudnya nggak lagi permainan interaktif ya, tetapi lebih formal ya, duduk berhadapan dengan anak seperti ini. Dan kita punya konsep sekarang waktunya latihan apa ya, misalkan tubuh nih gitu ya, tapi lebih ke formal, urutannya apa ya. Berikutnya mungkin bisa di skip aja. Ini penting sekali mengajarkan menunjuk pada anak ya. Biasanya bayi ya menunjuk sebelum bicara, mereka menunjuk. Iya. Ya kan? Sudah bisa ini. Dan ya. menunjuk juga adalah salah satu dasar untuk komunikasi dan interaksi sosial. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi, tapi nggak hanya sekedar menunjuk ya. Sebelumnya juga ada kontak mata, gitu kan. Kenapa sih kita perlu mengajarkan anak menunjuk? Karena itu tugas perkembangan. Ya kan? Mengajarkan sinyal komunikasi. Ya. Mah, gitu ya. Aku ingin dilihat, ingin dimengerti orang lain. Isyarat gitu ya, yang bisa membantu anak mendapatkan apa yang ia inginkan, daripada menangis atau ngeliatin benda aja, atau dia narik kursinya lalu manjat ke atas rak tinggi untuk ambil apa, kan nggak efektif. Dia bisa mendapatkan bantuan dengan mah, gitu, menunjuk. Berikutnya, membantu anak memahami benda memiliki makna, memiliki nama. Nah, nggak ada anak yang langsung paham bahwa tiap benda ini tuh punya nama loh. Nggak ada, bahwa dunia ini masing-masing ini punya nama-nama. Nah, cara untuk membuat mereka semangat gitu ya, supaya mengetahui nama-nama benda itu, dengan menunjuk biasanya kita akan menyebutkan, Ata, mobil, nah, misalkan gitu. Ata mau mobil nih Ata, misalkan gitu. Ata ini mobil, nah lalu nanti kita bisa juga menyebutkan nama benda lain. Mah, gitu ya, misalkan kita ambilin. Nanti kita nyebutkan, pasti biasanya kita akan menyebutkan namanya. Lalu dia kemudian lama-kelamaan akan belajar. Oh, kok yang ini suaranya beda ya? Kalau benda ini kok suaranya beda ya? Gitu kan ya, ada namanya. Dan kemudian juga membantu anak siap-siap nih. Oh, karena tiap benda itu disebutkan mamah dengan suara tertentu, berarti aku juga perlu siap-siap belajar ada kata-kata benda.
Nah, syarat menunjuk adalah mereka sudah bisa begini ya, memungut dia benda kecil ya, kismis, potongan biskuit gitu ya. Oke, berikutnya langkah-langkah mengajarkan anak menunjuk. Ya, berikutnya buat anak menyadari jari telunjuknya itu loh. Oh. Ya, misalkan kita mangkuk dia, ya. Siapa nih sekarang namanya? Atak lagi, misalkan dia dipangkuk gitu ya. Misalkan kita tunjukkan buku bergambar, buku cerita gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin dia nggak sengaja akan nunjuk apa, mungkin ke sapi gitu ya. Terus kita juga bisa, karena dia lebih tertarik pada suara juga, kita mungkin bisa menyuarakan suara sapi, mu, misalkan gitu ya. Lalu kita dengan lembut dan cepat membentuk begini, ini lipat, seperti ini. Nah, kemudian kita asosiasikan dengan gambar dan suara tadi, mu, misalkan tadi. Nah, ini kita biasakan lakukan setiap hari sambil bermain. Berikutnya, bantu anak untuk menunjuk jauh. Ya, kita bisa akali dengan meletakkan di sekitar rumah benda-benda yang menarik buat dia, makanan atau mainan putar, benda ya. Anak-anak autis sangat suka sesuatu yang berputar atau yang meling-meling, gemerlapan gitu ya. Atau makanan favorit dia. Tunggu sampai dia deketin, ya, berusaha ngambil, lalu cep gitu ya, kita tangkep momen itu, kita bentuk tangannya, set, dilipat gini, set, gitu ya, set. Nah, Atak menunjuk, nah lalu segera kasih apa yang dia inginkan. Lakukan setiap hari dimanapun. Tawarkan, ini juga bisa. Berikutnya. Nah, kok dia nggak kontak mata ya dengan saya? Kita sering menemukan gitu ya. Nah, ya memang kita perlu pakai trik tadi, sudah saya di depan sudah saya katakan ya, dan berhasil pada anak autis, dia mulai tertarik kontak mata dengan saya. Tetapi kalau kita bicara dengan anak autis, kita tuh harus sejajarkan dengan dia. Sehingga kalau saya ada pasien di depan anak gitu ya, saya pasti duduk. Nggak berdiri ngomongnya. Mata gitu enggak, saya pasti duduk. Mensejajarkan mata saya dengan dia. Mata anak ya. Dengan mata anak ya, supaya kita selevel agar mereka mudah melihatnya. Dan buat kontak mata dengannya, berikan benda yang dia sukai gitu ya, dan tunggu dia menanggapi. Ya mungkin sementara itu, sudah. Dokter. Kayaknya banyak. Masih banyak. Singkat-singkat tapi nggak ada. Baik, terima kasih Bu Titi. Pemaparan yang sangat menarik ya, dan ini praktis begitu ya, nanti bisa dipraktekkan di sehari-hari. Nah, kalau coba sahabat sehat RSA itu ada pertanyaan, silakan ya dituliskan di kolom chat, nanti pada saat diskusi kami akan membacakan dan akan dijawab oleh narasumber. Baik, untuk yang berikutnya ada narasumber kita yang sudah terkenal ya. Hai, Ada Dr. Ade Febrina Lestari ya, spesialis anak konsultan. Oke, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Akademik UGM, juga konsultan tumbuh kembang dan pediatri sosial. Benar ya, Dokter? Terima kasih. Oke, beliau juga dosen di Ilmu Kesehatan Anak FK KMK UGM. Oke, baik, kepada Dr. Ade kami persilahkan waktunya. Dr. Ade akan menyampaikan tentang stimulasi intervensi dan gaya parenting yang tepat untuk anak autis. Sekitar 15 menit ya, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Ratna. Ini teman saya sejak dulu ya. Kalah S3-nya saya. Tapi sudah konsultan sama aja. Terima kasih Bu Titi. Saya senang sekali ya tadi mendengar apa yang disampaikan Bu Titi ya, karena itu memang sebenarnya salah satu terapi yang paling direkomendasikan ya, terutama dalam hal terapi perilaku maupun kognitif behavior terapi, yang pelaksananya adalah sebagian besar adalah walaupun banyak multidisiplin lain, tetapi terutama dilakukan oleh psikolog ya. Dan itu tadi saya lihat sangat taktis gitu ya, sangat taktis, dan mungkin beberapa orang tua banyak yang tidak tahu, karena sebenarnya seperti proses menunjuk, anak kadang kehilangan kemampuan untuk bisa
bisa berinteraksi secara sosial pada anak autis. Kemudian tadi saya dengar juga diterangkan Bu Titi tentang bicara jangan terlalu cepat ya. Kalau sama teman oke, bicara cepat, tapi kalau hubungan orang tua sama anak, terutama pada anak dengan gangguan perkembangan ya, gangguan perilaku, terutama dalam keterlambatan dalam bahasa, memang bicara tidak boleh cepat-cepat ya. Kalau gibah cepat nggak apa-apa, makin cepat selesai makin bagus ya. Tapi kalau bicara pada anak nggak boleh. Ngomong harus pelan. Tadi bagus sekali ada jedanya ya, ada jedanya, instruksinya jelas, kemudian diulang ya, seperti itu. Jadi tadi saya senang sekali. Semoga nanti orang tua bisa bermanfaat ya ini. Terus mungkin saya hanya singkat aja, saya cuma bikin slide sedikit sekali soalnya tadi sudah dibabat habis sama Bu Titi. Mari silahkan ya, izin saya lebih terutama tentang sekilas tentang autis. Dalam hal ini adalah saya mengucapkan kepada orang tua semuanya, selamat Hari Autis ya, terlebih dahulu ya. Iya. Semangat buat orang tua, kita harus bukan anak autis saja yang harus belajar, tapi kita, keluarga, masyarakat yang dalam keluarga tidak ada anak autis atau tidak ada anggota keluarga yang autis, kita juga harus belajar gitu. Kita harus belajar, harus mengenal autis itu apa sih. Lebih peduli gitu ya, Dok. Ya, jadi itu targetnya dari peringatan Hari Autis ya. Jadi singkat lagi, mungkin tadi saya tadi terlambat ya. Jadi sebenarnya itu kumpulan gejala. Kumpulan gejala itu artinya apa? Mulai dari ringan sampai berat gitu ya. Jadi tidak semata-mata misalnya kalau ketemu, karena beberapa center mungkin berbeda, oh yang ini autis, ini tidak. Ingat, autis itu ringan sampai berat ya. Jadi bukan yang berat saja yang disebut sebagai autis, tapi bahkan ringan pun bisa asalkan memenuhi kriteria dari diagnostik ya. Dan autis itu merupakan kumpulan gejala tadi yang gangguan hambatannya sifatnya persisten atau menetap, yang terjadi pada komunikasi sosial, tadi Bu Titi udah sebutkan ya, interaksi sosial, dan perilaku juga yang sifatnya stereotip atau khusus ya. Dan ini harus terjadi selama masa perkembangan anak, jadi nggak bisa ujuk-ujuk misalnya usia 20 tahun gitu ya, tiba-tiba autis nih, padahal perkembangan waktu anaknya enggak, jadi nggak boleh seperti itu ya. Nah ini dijelaskan lagi karena kita harus kriteria autis itu kita mengacu pada DSM-5. Nah, kalau untuk gangguan hambatan menetap pada komunikasi sosial dan interaksi sosial itu seperti apa sih gitu ya? Mungkin ada yang belum tahu. Jadi ini hubungan ada hendaya atau hambatan ya, jadi hubungan timbal balik gitu ya. Jadi nggak ada, kalau kita ngobrol kan timbal balik, Bu Ratna ngomentari. Nah, kalau pada anak autis mungkin dia tidak punya kemampuan untuk menimbal-balikan untuk percakapan atau komunikasi interaksi sosial ya. Kontak mata mungkin ya, kalau Bu Titi psikolog, kontak matanya bagus banget gitu ya. Kadang-kadang kita kan agak kok lihat lama-lama malu. Tapi itu bukan autis, jangan terus nggak mau lihat saya nih autis, bukan muhrim Mas. Maaf, bukan muhrim, jadi nggak boleh tatapan, bukan begitu ya. Kemudian juga emosi, misalnya harusnya dia senang, dia sedih, tetapi afeknya mungkin dia datar gitu ya. Kemudian kalau pada anak kan kalau bahagia dia bisa menunjukkan happy, minta dipuji. Nah, kalau pada anak autis itu kehilangan periode kondisi tersebut ya. Jadi tidak ada keinginan menunjukkan bahwa saya bisa, saya senang, saya sedih misalnya gitu ya. Nah, kemudian perilaku nonverbal seperti tadi tatap mata ya. Kontak matanya biasanya kurang. Jadi kalau di kami di dokter anak selalu kalau untuk gangguan perkembangan kondisi umum yang kita nilai adalah terutama kontak matanya bagaimana gitu ya. Kemudian hubungan antar manusia misalnya permainan imajinasi. Permainan imajinasi itu apa? Kalau anak perempuan biasa kan main apa tuh, masak-masakan ya, ikut-ikut mama, ikut-ikut potong-potong, apa aja dipotongin tuh ya, gunting-gunting, wah baju ibu diguntingin juga kadang-kadang ya, atau main apa sendok-sendokan, masak-masakan, atau yang paling gampang bapak ibunya handphonean. Biasa kalau sekarang paling sering malah biasa bapak ibunya pegang handphone. Anak sudah mulai bisa meniru nggak, misalnya halo gitu. Nah, pada anak autis kadang tidak ada perilaku untuk bisa bermain imajinasi ya. Kemudian untuk perilaku itu apabila ada gerakan motor stereotipi, artinya diulang-ulang, misalnya tepuk tangan, gerakan tangan yang sekitar mata, kadang-kadang hanya begini-begini saja, atau memegang-megang suatu, atau ekolalia, misalnya mengulang-ulang, atau bahasa planet yang sejak masuk dari kamar dokter sampai selesai ngomong terus. Ngomong yang kita nggak tahu, oh itu bahasa planet misalnya gitu ya, diulang-ulang. Kemudian kaku pada rutinitas, contohnya
harus pakai baju itu, mandi harus itu, lewat keluar jalan harus itu misalnya, atau lauk makan harus itu, harus yang keletian. Saya punya pasien yang harus berbunyi, jadi harus krecek krecek krecek. Nah, jadi kalau nggak ada krecek kreceknya nggak bisa makan, nggak mau makan ya. Terus minatnya terbatas atau intensitasnya terbatas, fokus yang tidak lazim. Contoh apa ya, kalau pasien saya itu misalnya rata-rata banyak memegang sesuatu, memegang sesuatu, entah mainan, entah kayu, entah apa. Senang rokok ada juga ya, hobinya pegang bungkus rokok. Jadi dia belajar ABC sampai lengkap, sampai membaca tuh dari bungkus rokok. Ya, jadi belajarnya kita masuknya dari situ juga gitu ya. Kemudian fokus, senang menggambar tapi sampai 6 jam. Nah, itu loh. Jadi fokusnya sangat berlebihan. Kemudian hiper atau hiposensori itu jadi misalnya dia sangat jatuh kok nggak sakit, anak lain kan harusnya nangis gitu ya, ini tidak. Terus sensitif banget ya sama ada kayak kasar-kasar gitu ya, atau makan juga harus lunak sekali, atau dan lain sebagainya gitu. Atau sama suara tertentu, sama gambar tertentu yang pada anak lain tidak, dia sudah sangat takut misalnya gitu ya. Kemudian secara epidemiologi prevalensi ya, jadi kalau dari CDC melaporkan 1 dari 4 anak estimasinya, berarti banyak sekali ya, cukup banyak kalau di dunia, kalau dia screeningnya bagus mestinya, kalau screening deteksinya bagus, karena di luar negeri itu juga sebenarnya Indonesia pun itu American Association Pediatric itu AP itu rekomendasinya adalah setiap anak usia 18 bulan itu di screening, jadi baik keluhan maupun tanpa keluhan datang ke kita sambil kita periksa atau imunisasi, kita screening. Sekalian. Jadi nggak ada yang kelewat. Nah, seharusnya memang seperti itu gitu ya. Jadi screening pada semua anak usia 18 bulan. Itu harus kita lakukan. Artinya apa? Berarti tenaga kesehatan harus banyak yang tahu, harus tersosialisasi, lebih aware sehingga ini bisa dideteksi dini, kan seperti itu ya. Nah, terus laki-laki, ini 4 kali lebih banyak dari perempuan. Ini juga menarik karena kayak cerebral palsy pun secara populasi lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian ini dilaporkan juga dari CDC bahwa sama resikonya pada semua ras, etnik, sama sosial ekonomi. Jadi tidak ada perbedaan. Misalnya, di Eropa lebih banyak dibanding ini, ya, itu tidak ya. Sosial ekonomi atas sama bawah ada perbedaan, tidak. Ini dikatakan semuanya serupa ya, resikonya sama gitu ya. Lanjut. Nah, ini etiologi dan faktor resiko, singkat saja Bapak Ibu semua ya, sahabat sehat RSA UGM. Jadi memang yang sudah jelas beberapa dilaporkan sekian persen itu genetik, tapi juga tergantung epigenetiknya atau yang mencetuskan faktor dari luar yang bisa mencetuskan gen itu berekspresi gitu ya. Nah, faktor resiko lainnya ada yang kita ketahui, ada exposure ya, obat-obatan tertentu misalnya ya, ada defisiensi vitamin D saat kehamilan, kemudian defisiensi asam folat dan lain sebagainya, atau bahan toksik selama kehamilan. Dan ini masih penelitiannya masih banyak sekali ya. Yang jelas pada anak autis itu memang seperti tadi Bu Titi bilang, memprosesnya, jadi dalam brain development atau perkembangan sistem saraf pusat itu kan tahap-tahapnya itu ada mulai dari migrasi ya, neurogenesis, migrasi, sampai nanti terakhir di pruning ya. Jadi kalau pruning itu ibaratnya kalau patung supaya berbentuk bagus yang nggak perlu tuh dibuang gitu ya. Nah, kegagalan ini juga terjadi di sini untuk di autis, dilaporkan dalam literatur seperti itu, sehingga kalau digambarkan mungkin contohnya gini, mau ke rumah dari lobi rumah sakit mau ke poli anak, jalannya udah jelas ada petunjuknya belok kanan. Tapi kalau untuk anak autis karena ada gangguan tersebut, neurotransmitter terganggu, sehingga untuk masuk ke situ lama, muter-muter dulu, naik ke atas kemana-kemana. Nah, jadi seperti tadi, jadi untuk bisa memproses sensorinya, paham pada situasinya itu juga terganggu ya. Mudahnya seperti itu. Kemudian ada teori lagi untuk endocrine disruption. Jadi kenapa dikatakan laki-laki kok populasinya lebih banyak dibanding perempuan? Ternyata memang ada permasalahan pada hormon testosteron ya, yang hanya dimiliki oleh laki-laki, yang dikatakan hormonnya kadarnya dalam kondisi rendah, maupun adanya hipotiroid maternal sebagai faktor resiko untuk ASD ya. Nah, kemudian lagi masalah inflamasi atau stres ya pada masa awal-awal perkembangan otak. Jadi contohnya pada hypoxemic
iskemik, kerusakan pada sistem saraf pusat, kemudian juga ketidakseimbangan neurotransmitter ya, yang ini sehingga sinyalnya pada sistem saraf pusat itu terganggu, sehingga ini menjadi patofisiologi kenapa kok tata laksana untuk anak ASD ada beberapa yang perlu obat, misalnya karena ada gangguan perilaku, misalnya obsesif kompulsif atau misalnya destruksi gigit. Saya punya beberapa pasien itu yang dia menyakiti ya, jadi baik menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang tuanya gitu. Mohon maaf, ini saya matikan dulu. Maaf ya, kepotong. Nah, oke, ya lanjut. Nah, diagnosisnya bagaimana? Ini ada anamnesis ya. Jadi diagnosis nggak bisa semata-mata kadang-kadang sekali datang langsung didiagnosis, kadang-kadang tidak seperti itu. Kecuali yang berat malah justru sangat mudah untuk mendiagnosis. Tapi kadang-kadang seperti tadi ya, jadi karena dia spektrum artinya mulai dari ringan sampai berat. Yang ringan itu kadang hanya tampak seperti anak gangguan pemusatan perhatian saja misalnya, atau anak dengan tampak seperti disabilitas intelektual yang mungkin sedang berat misalnya ya, kadang-kadang kedouble seperti itu. Padahal yang sekarang DSM-5 untuk diagnosis juga satu anak bisa menderita beberapa ya, bisa menderita ASD dengan gangguan GPPH dengan disabilitas intelektual misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dari anamnesis ini paling banyak adalah keluhan orang tua ya, orang tua, caregiver atau guru ya. Tapi sebagian besar memang dari orang tua. Dan gejala ini harus kita anamnesis Bapak Ibu untuk tenaga kesehatan, bahwa yakinkan dulu bahwa ini memang terjadi sejak awal masa perkembangan, yang mungkin karena orang tua merasa nggak apa-apa nanti baik sendiri gitu ya, ora apa-apa dulu bapaknya yang ngono, kadang-kadang maaf ya bahasa Jawa ya, ya gitu. Tapi sebagian besar pintu masuknya ternyata keluhannya adalah terlambat bicara ya. Jadi pintu masuknya selalu paling besar terlambat bicara. Ternyata setelah kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik, ternyata bukan itu saja, bukan semata-mata terlambat bicara. Kemudian kita observasi ya, kita harus lakukan observasi, mungkin butuh beberapa kali kadang-kadang ya. Kita cek seperti tadi, apakah ada gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi ataupun gangguan perilaku ya. Nah, terus instrumennya apa? Nah, instrumennya spesifik. Kita nggak bisa sih, walaupun mungkin sudah sangat super ya, sangat super itu lihat begitu masuk kita udah langsung beli begitu ya. Gitu ya. Ya, ini dia. Tapi ini sebenarnya ada instrumen-instrumen yang harus kita lalui, karena kami di Tumbuh Kembang juga diajarkan bahwa kalau kita tidak melalui step-step yang benar, kemungkinan untuk kesalahan diagnosis akan tinggi. Sehingga apa saja sih yang harus kita lakukan, mulai dari kita gunakan pra-screening, kemudian screening ya, yaitu sampai dengan tools diagnostik ya. Jadi kita bisa pakai MCAT, revise and follow up, kita bisa pakai AMC ya, kita bisa pakai CARS, pakai DSM-5 untuk tools akhir diagnostiknya. Tapi jangan lupa yang sering kadang ketinggalan di beberapa mungkin kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus assessment untuk kemampuan kognitifnya sama kemampuan bahasa. Kenapa? Dua ini jadi faktor prognostiknya. Apakah ini tipe verbal, apakah ini functionnya bagaimana kemampuannya gitu ya. Karena seperti nanti mendukung terapinya ya, begitu. Karena Bu Titi tadi bilang juga rata-rata nggak verbal. Jadi nanti ada kami share kapan sih sebenarnya verbal itu muncul. Nah, itu kan orang tua nanya, ini bisa ngomong nggak dok nanti? Nah, kita lihat nanti ya. Lanjut. Nah, tata laksananya ini singkat, ini kayaknya udah mau selesai nih kayaknya. Jadi intinya ada 3 sahabat sehat RSA UGM, walaupun dari drug intervention, behavioral intervention, sama dietary treatment. Untuk dietary treatment ini masih dikatakan sangat individual sifatnya. Kemudian penelitiannya belum banyak, sehingga butuh data lebih banyak mungkin untuk supaya bisa dilakukan suatu review yang lebih mendalam atau meta-analisis. Tetapi yang jelas, karena kita tadi tahu bahwa etiologinya seperti itu, ada masalah neurotransmitter ya, gangguan perilaku, kadang ada untuk kompulsivitasnya untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, kadang ada kecemasan dan lain sebagainya, sehingga memang diberikan beberapa obat seperti SSRI untuk stimulan ya, antipsikotik misalnya. Kalau tadi ada
menggigit sampai kadang ada yang sampai dalam, ibunya bisa melihatkan ini dok bekas gigitan anak saya gitu sampai dua-duanya ya. Kemudian bisa dikasih kalau ada gangguan tidur ya, karena kadang anak autis itu mengalami gangguan tidur sehingga diberikan melatonin. Ini hasil reviewnya bagus karena dia akan menurunkan masa tidur yang pertama malam sekali bisa jauh lebih baik sehingga konsentrasinya jadi lebih baik. Kemudian asam folat ya, asam folat ini juga kadang-kadang kalau saya praktis langsung saya berikan FE yang sudah ada asam folatnya karena ini sifatnya juga akan memperbaiki maturitas dari sistem saraf pusat. Jadi asam folatnya yang dilaporkan bermanfaat ya maupun atomoxetin. Kemudian intervensi behavioral ini udah jatahnya sebenarnya kalau secara teori ya literatur semua itu bisa melakukan ya, bahkan kami di dokter spesialis anak juga dalam sistem rujukan tumbuh kembang itu kita bisa melakukan stimulasi intervensi kepada mengedukasi pada orang tua maupun family terapi ya, tetapi ini mayoritas memang dipegang oleh psikolog dan juga oleh terapi di rehabilitasi medik ya. Jadi banyak sekali ada cognitive behavioral therapy ya, kemudian ada ABA applied behavioral analysis, treatment dan education of autic communication ya, kemudian sensory ya based approach, jadi kayak mungkin sensory integrasi maupun dear floor time ya. Ya, biasanya psikolog di floor time ya kayaknya ya. Jadi selalu di aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita ubah konsepnya adalah ini bukan punya miliknya tenaga medis. Harusnya orang tua yang nanti paling lama berinteraksi kepada anak autis itu diajarin. Jangan sekali-sekali kita berpikir anak si pasien itu akan selalu di hospital base atau di klinik base. Karena yang namanya early intervention itu hanya berlaku ketika anak itu masih prasekolah. Yang benar seperti itu. Ketika masuk di usia sekolah, dia harus masuk ke sekolah yang khusus, yang sesuai. Jadi kalau misalnya dia selalu masuk ke sekolah yang sesuai dengan masalah perilaku atau perkembangannya, gitu. Jangan dipaksa, gitu ya. Jadi jangan dipaksakan harus sekolah ini, tidak, tapi sekolah harus disesuaikan. Gitu ya, boleh, gitu. Tapi jangan salah, anak autis pun bisa masuk sekolah umum, tapi harus dilihat konsultasi dengan psikolog misalnya ya, apakah anak ini sudah bisa masuk sekolah umum inklusi biasanya ya, yang terbaik adalah inklusi minimal atau masuk di sekolah luar biasa misalnya atau sekolah khusus autis. Nah yang terakhir ini dietary treatment, ini juga sifatnya individual tadi ya, gluten free diets, karena anak yang tidak ada alergi gluten ya nggak masalah makan ya gitu ya. Terus probiotik ini terutama diberikan karena 30% anak autis itu mengalami masalah gastrointestinal gitu ya. Jadi ada teori untuk gut brain axis ya. Jadi permasalahan di saluran cerna akan mempengaruhi perkembangan sistem saraf pusat karena saluran cerna itu punya saraf yang juga besar sekali, banyak sekali seperti halnya sistem saraf pusat gitu ya. Lanjut, prognosisnya bagaimana? Nah ini yang tadi kita coba next. Itu saya bikin kotaknya dulu soalnya maaf ya. Nah ini jadi menyebutkan kapan sih rata-rata anak mulai bicara keluar verbal itu 5 tahun Bapak Ibu ya, gitu sahabat sehat RSA. Jadi 5 tahun ke atas itu 30%. Hanya 30% yang bisa mulai keluar verbal. Tapi sampai dengan 11 tahun itu nanti akan tampak progres perbaikan ya dari perilaku ya, kemampuan bahasa. Kenapa? Karena semua gangguan perkembangan seperti GPPH, gangguan pemusatan perhatian hiperaktif, anak autis itu begitu sistem struktur otak semakin matang, ya masuk hormon seks, growth hormone berperan, dia pasti akan perkembangan otaknya juga akan lebih baik gitu ya. Lanjut, jadi kadang-kadang ada miss yang orang tua merasa setelah saya kasih pengobatan alternatif baru baik, tidak. Padahal dikerjakannya ketika usianya mulai mau 10-11 tahun. Nah, itu secara teori memang sudah struktur otak akan jauh lebih matang ya. Nah, ini kenapa spesial di Hari Autis ini? Ini yang untuk Bapak Ibu semua yang mempunyai keluarga autis, semangat ya. Ini semangat. Kenapa? Permasalahannya akan ada seperti ini. Jadi satu, masalah pendidikan. Jadi ternyata anak autis itu anak dengan autis, anak dengan gangguan, anak dengan disabilitas, itu memang mempunyai laporan bahwa rendahnya partisipasi dalam pendidikan formal. Kemarin di Jogja pun untuk yang anak cerebral palsy ternyata memang mereka untuk bisa sekolah itu rendah sekali. Jadi kadang orang tua tidak tahu anak saya harus masuk kemana, fasilitasnya tidak memadai, anak tersebut tidak sesuai masuk di
fasilitas sekolah yang ada di daerah tersebut. Kalau ada terlalu jauh dan mahal. Nah, itu ya. Jadi ini PR kita bersama pemerintah. Kemudian pekerjaan ya. Jadi kalau di negara luar, contoh Taiwan ya, karena kemarin kita RSA beberapa kolaborasi dengan Taiwan. Mereka selalu, atau Singapura ya, jadi disediakan untuk orang disabilitas, ya, orang geriatri, mereka bisa membuat kuenya dijual oleh pemerintah di pusat-pusat fasilitas gitu. Jadi mereka bisa berkreasi. Nah, ini yang belum terfasilitasi, sehingga harapannya ini bisa membuka kita semua supaya nanti ada berapa persen yang bisa diberikan atau diikutkan selalu dalam kegiatan sehingga semua anak dengan disabilitas bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Kemudian interaksi sosial. Nah, ini yang berat karena memang kelainannya itu ada interaksi sosial. Jadi kadang nggak punya teman, ada kegiatan sosial kadang nggak mau ikut gitu ya. Kesannya kok terisolir sih, tapi sebenarnya bukan itu ya, memang ya hambatannya hendaya di situ. Kemudian kemandirian, ini sebagian besar juga kadang beberapa anak sampai dengan dewasa masih tetap bersama dengan orang tuanya. Sehingga targetnya apa untuk keluarga dengan autis? Kita harus siapkan sejak dini, anak itu harus kita siapkan mandiri, kita temukan potensinya apa supaya dia nanti bisa mandiri di kemudian hari. Lanjut. Tips parenting untuk orang tua. Jadi satu, berpikir positif, jangan negatif. Pantang menyerah, pokoknya harus bisa. Kalau di agama Islam dikatakan, kok saya ya, kenapa kok saya yang mengalami itu? Kalau versinya Ustadz Adi Hidayat bilang, why not? Gitu ya. Kenapa tidak? Karena Allah pasti memberikan cobaan itu karena kita bisa menjalaninya. Insya Allah seperti itu ya, walaupun kadang berat, tapi semangat, jangan putus asa. Kemudian konsisten pada jadwal. Tadi Bu Titi udah sampaikan, konsisten sama jadwal diatur, kalau bisa bahkan kasih kertas tadi ya ditempel, karena anak autis itu sangat bagus visual sama auditorinya. Jadi sebenarnya jangan putus asa kalau diajarin anaknya kok nggak keluar verbalnya, dia denger kok gitu, nanti diulang-ulang ya. Jadi konsisten aja pada jadwal harian sama jadwal terapi maksudnya gitu. Terus tenaga medisnya juga istiqomah ya, istiqomah juga, jangan terus kok lama sih nggak selesai-selesai ya, emang begitu ya, tugas kita itu harus memberi semangat sama orang tua bahwa konsisten sama jadwal. Butuh waktu adaptasi terapi, kadang orang tua putus asa ya, misalnya kok nggak baik-baik sih. Nah ingat, tadi kan sudah dikasih tahu, terapi itu ada terapi obat, terapi behavioral, sama dietary. Jadi jangan sampai kita coba-coba sebagai orang tua hanya itu saja gitu ya, jadi konsultasikan gitu. Jadi kalau bisa konsultasikan ke tenaga profesional supaya hasilnya bagus. Ini kurang apa sih, karena intervensi dini itu sangat picky sama waktu usia gitu. Semakin muda kita terapi, hasilnya insya Allah akan lebih baik gitu ya. Kemudian terlibat dalam aktivitas sehari-hari kayak tadi Bu Titi, diajarin ya, jangan langsung apa-apa dipermisif, langsung baru mau susu ya, susu, kasih susu, itu nggak boleh. Oh makan, nggak boleh. Kasih pilihan, mau lauknya ayam apa mau tempe, ayam gitu ya. Lauk tuh ayam apa telur gitu, jangan ayam sama tempe, jangan ya. Terus baju mau merah apa kuning, nah, kasih pilihan mau panjang apa pendek, selalu seperti itu. Terus ini yang paling penting, ciptakan lingkungan yang mendukung. Artinya apa? Itu terapi untuk anak autis nggak bisa hanya anaknya aja yang diterapi. Jadi benar ya, orang tuanya harus dikasih tahu, sak neneknya. Kalau bisa lingkungan sekitarnya supaya mengerti juga. Kemudian sekolah, guru harus dikasih tahu gitu ya, supaya mereka paham, oh ini tidak bisa diperlakukan sama seperti anak non autis misalnya ya. Kemudian berikutnya penting juga pendidikannya harus khusus. Artinya apa? Terapi center, baik itu hospital base atau klinik base yang sifatnya integratif, sama pendidikannya harus khusus. Jangan otoriter. Jadi nanti otoriter harus masuk ke ini, nggak bisa seperti itu. Konsultasikan ke tenaga kesehatan. Terus harus terlibat dalam support group. Semua penyakit kronis atau gangguan perkembangan yang sifatnya child to adult ini harus ada bergabung dengan support group. Karena kalau support group bukan gibah group ya, support group ya. Jadi kalau support group itu
kita sekelompok dengan orang tua yang mempunyai keluhan yang sama, ya, nanti akan mereka saling mendukung. Dia akan saling mendukung, kemudian dia akan share ilmu, share pengalaman. Jadi kita nggak sendirian. Nah, itu yang sering kali bikin depresi untuk orang tua karena dia sendirian, apa-apa sendiri, apalagi orang tua tunggal. Wah, udah itu seringkali berat bagi mereka. Saat periksa ke kami, saya udah siap tisu biasanya, karena memang berat sekali. Cobaan paling berat itu kalau anak kita kenapa-kenapa ya. Jadi harap Bapak Ibu semua ataupun tenaga medis menyarankan untuk terlibat dalam support group yang ada di daerah tersebut ya. Kemudian yang penting lagi, temukan potensi anak. Setiap anak dengan gangguan perkembangan apapun pasti akan punya potensi yang bisa dikembangkan, karena targetnya supaya anak itu nanti bisa mandiri ya. Sedikit terakhir ini next. Nah, ini stylenya gimana sih gitu ya. Jadi tipe parenting itu kalau stylenya ya, gayanya itu ada beberapa macam. Jadi memang, maaf ini mungkin kurang jelas karena biru ya dasarnya, terus tulisannya putih. Jadi tipe parenting bisa ada yang otoriter. Jadi otoriter itu artinya orang tua punya target seperti itu, tapi dia kurang hangat gitu ya, terus kurang responsif. Jadi tidak respon terhadap perkembangan anak, kemauan anak ya. Terus satu lagi adalah demokratif. Demokratif itu lebih dia punya target, tetapi dia juga hangat ya. Kemudian dia respon terhadap kebutuhan anak, kurangnya anak, kebutuhannya anak, oh ini kurang ini, oh ini terlalu berlebihan, anak tidak nyaman, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada permisif. Permisif itu punya target tapi rendah, tetapi kadang kalau kurang pun tidak dikejar gitu ya. Nah, yang satu lagi neglected. Neglected itu artinya di lost case. Biarin aja sakit gitu ya biar, nggak diimunisasi ya biar, ya semua sudah dia ngatur. Memang Allah mengatur, tapi tugas manusia berusaha ya. Oke, lanjut. Kayaknya sudah selesai. Jadi terima kasih ini untuk Hari Peduli Autisme Sedunia. Saya ucapkan dari RSA UGM, semoga bermanfaat ya. Jadi ini ada kata yang saya ambil dari kelompok quotes autis. Jadi even for parents of children who are not on the spectrum of autis ya, there is no such thing as a normal child. Jadi jangan mendikotomi anak normal dan tidak normal, karena sesungguhnya kesempurnaan itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak itu pasti ada kurang, ada lebihnya. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai tenaga kesehatan, mencari potensi anak itu seperti apa, ditingkatkan. Jadi positif positif apa Mbak namanya? Positif trait-nya. Ya, jadi mendorong keluarga ya, mendorong anak supaya bisa mencapai potensi genetik terbaik seperti itu ya. Makasih, saya kembalikan Bu Ratna. Baik, terima kasih Dokter Ade. Baik, pemaparan yang sangat menarik. Pasti ini banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari narasumber berdua ya, dari Bu Titi maupun dari Dokter Ade. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya lagi, masih diperbolehkan ya, silahkan menulis di kolom chat. Baik, ini ada yang sudah masuk dari DM Instagram RS UGM ya. Oke, ini dari Ibu Maria Malmuhi. Nah, mungkin ini ke Dokter Ade ya. Jika anak usia 4 tahun ngomong terbalik-balik, apakah itu autis, Dok? Terbalik-balik itu misalnya gini, Mama, ayo makan-makan, ayo Mama, gitu kali ya. Mungkin gitu ya. Ya, jadi memang berarti dia ada masalah dalam struktur kata ya. Karena seharusnya struktur kata terbentuk itu mulai usia 2 tahun ya, sesuai dengan maturasi sistem saraf pusat. Kemudian dia mulai bisa membuat kalimat yang lebih dari 2 kata dengan baru terbatas itu memang di usia 2 tahun. Ketika usia 3 tahun dia sudah mengumpulkan banyak sekali, sudah ratusan kata harusnya, dan sudah bisa membuat struktur kalimat yang cukup ya. Dan 4 tahun harusnya sudah bercerita. Jadi kalau 4 tahun masih terbalik-balik, berarti 1 dia masih ada keterlambatan bicara ya. Terus terbalik-balik juga harus dilihat terbaliknya bagaimana ya, apakah mungkin perlu terapi bicara sederhana, ataukah dia bisa resiko tinggi untuk misalnya disleksia dan lain sebagainya. Yang terbalik bukan bahasanya saja, tetapi menulis pun kadang terbalik, menggambar pun terbalik ya. Ya, bicara tentang terbalik saya tertarik sekali. Saya punya pasien, saya suruh gambar, karena gambar termasuk tes yang biasa saya lakukan pada anak usia 4 tahun ke atas. Dia menggambar sesuatu
saya pun tidak paham ini apa. Ternyata dia bilang unicorn. Saya nggak lihat tanduknya, saya nggak lihat wajah kudanya. Ternyata unicorn posisi dari belakang. Jadi terbalik ya. Kreatif. Bagus sekali ternyata. Dia bikin sekumpulan gambar unicorn tapi versi bokongnya yang kelihatan. Ya, dengan posisi kudanya sedang menunduk. Jadi nggak kelihatan unicornnya gitu ya. Bagus sekali gitu ya ternyata dari belakang. Nah, jadi tidak bisa seperti itu Bu, karena kadang-kadang hanya terlambat bicara, ngomongnya masih patah-patah karena kesulitan membuat kalimat ya. Mungkin saran saya Bu Mariamal Muhyi, monggo diperiksakan, bisa kalau di Jogja, gitu, ya kalau di Jogja memang itu harus dites ya, jadi nggak dites gitu ya langsung, oh ya diagnosisnya ini nggak bisa, silahkan datang, kita konsultasikan, kita periksa, kita terapi segera gitu. Baik, itu tadi ya Ibu Mariamah Muhyi, semoga sudah jelas tadi juga. Kalau misalnya masih ada yang kurang lagi, misalnya mau bertanya lebih lanjut, bisa datang ke RSA UGM kalau di Jogja begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Imam Nur ya. Memanggil Kak, alhamdulillah ya. Makasih Kakak Imam Nur. Izin bertanya Kak Ade. Saya makin jarang yang manggil saya Kak, jadi saya senang banget dipanggil Kak. Mengapa anak autis memiliki rupa wajah yang sama dengan anak autis lainnya? Dan bagaimana cara mengetahui anak termasuk dalam anak autis, dengan ciri apa ya Dok? Screening kesehatan awal yang bisa dilakukan juga begitu ya. Bagus nih pertanyaannya ya. Nanti bisa ditambah sama Bu Titi ya. Jadi wajah anak autis nggak mungkin sama dengan anak lainnya ya. Jadi yang mempunyai kesamaan wajah hanya satu, pasti sindrom tertentu. Dan sindrom tersebut bisa juga mempunyai gejala atau mempunyai diagnosis autis. Contohnya Down syndrome. Down syndrome itu karakteristiknya satu, wajahnya selalu serupa dengan mau di seluruh dunia itu selalu serupa. Ya, kalau yang Fragile X walaupun agak sedikit berbeda, tetapi wajahnya strukturnya juga agak mirip ya. Fragile X juga dia akan disertai banyak 50% dengan autis. Nah, itu ya. Jadi pastikan ini apakah autis saja atau itu terkait sindrom. Ada sindrom yang lain. Ya, gitu ya. Ini penting ya. Jadi saran saya periksa. Saya punya pasien Down syndrome, itu bisa Down syndrome dengan disabilitas intelektual, karena sebagian besar dengan disabilitas intelektual atau mild intellectual disability ya. Tetapi bisa juga walaupun mungkin agak jarang ya, tetapi Down syndrome dengan ASD misalnya, karena memang dari literatur disebutkan beberapa sindrom itu bisa disertai dengan autis ya. Berarti ada dua diagnosis begitu ya. Jadi kalau ini sama dengan anak lain harus dicek, karena autis harusnya dia tidak wajahnya ya wajahnya orang tuanya gitu ya. Gitu. Terus screeningnya apa? Nah, ini penting ya, karena seharusnya 18 bulan itu sudah terdiagnosis ya, gitu. Saya pernah baca karena waktu itu saya presentasi poster. Jadi di luar negeri pun, di Jepang itu rata-rata diagnosis autis itu sekitar 3 tahun lah, 2,5 sampai 3 itu pun di Jepang ya. Nah, di kita saya baca ada jurnal itu sekitar 4 tahun ke atas, artinya terlalu lama gitu ya. Jadi untuk penegakan diagnosis. Jadi ini penting sekali untuk semua tenaga kesehatan. Kita belajar di buku, sebenarnya ada di buku Pink KIA itu yang tebel itu ya. Nah itu cuma kadang kagak kebaca gitu ya. Ini Bu Titi mungkin juga nggak baca, jangan-jangan tebel ya. Orang tua ya. Jadi itu dibaca, ada rangkaian perkembangan dan juga ada rangkaian untuk cek screening ya. Jadi screening autis itu juga ada, bahkan tenaga kesehatan dikasih pelatihannya untuk di dalam buku SDI-DTK, screening deteksi intervensi tumbuh kembang anak. Di buku KIA Pink juga ada. Jadi kita harus belajar mungkin red flag ya. Red flag itu contohnya tidak hanya autis saja, tapi misalnya harusnya usia 18 bulan itu sudah bisa berjalan lepas misalnya ya. Terus 9 bulan harusnya sudah bisa ciluba. Hati-hati kalau tidak bisa ciluba ya. Red flag itu maksudnya berarti apa yang harus diwaspadai gitu ya. Usia tersebut kok nggak ada. Terus harusnya di 18 bulan sudah bisa disuruh dengan satu perintah sederhana,
buang sampah. Jangan yang susah-susah ya, ambilkan uang 10.000 nggak bisa, nggak ngerti ya. Ambil tas mama, ambil garpu misalnya gitu, remote biasanya ya, atau handphone. Kemudian 2 tahun dia sudah bisa membuat 2 kata, ya, menyambungkan 2 kata. Nah, 18 bulan sudah harus bisa panggil papa, mama. Dia 1 tahun udah harus bisa menunjuk. Nah, kalau nggak bisa itu red flag itu kita sudah harus waspada gitu ya. Mungkin itu. Jadi kalau nanti ada masalah langsung bawa ya, Bu, bawa ke tenaga kesehatan yang terpercaya, yang profesional, yang sehingga nanti diagnosisnya bisa pas. Mungkin Bu Titi ada tambahan? Mungkin mau menambahkan? Ya. Mungkin sepertinya yang soal cara men-screening anak di rumah ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Dokter Ade bahwa pintu masuk pertama yang paling banyak itu adalah orang tua, ya, terlambat bicara. Jadi kita perlu peka nih, ya. Umur 1 tahun kok baru mengoceh misalkan. Jadi kita perlu peka dan kalau bisa segera ke puskesmas atau kader kesehatan setempat itu kita rujukan. Karena dari situ bisa berarti banyak sebetulnya. Itu red flag, ya kan? Bisa artinya banyak, tidak menunjuk ya di usia 1 tahun ke atas, kemudian juga sejak bayi kok dia tidak ada kontak mata dengan saya. Nah, kita perlu perhatian betul. Mungkin itu. Berarti bisa ini ya dari tanda-tanda itu nanti kalau memang kok curiga ke arah ini ada gangguan, berarti bisa langsung dikonsultasikan begitu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Ade dan Bu Titi. Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih ada waktu ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya lagi masih ada kesempatan gitu ya. Baik, dari Bu Sri Lestari ya. Jika anak 3 tahun belum bisa bicara atau speech delay, apakah salah satu tanda anak autis, Dok? Bagaimana cara mengatasinya? Dan mungkin ini karena tidak pernah merespon lingkungan sekitar begitu. Iya. Jadi seperti tadi ya, pintu masuknya dari keluhan orang tua terlambat bicara. Jadi terlambat bicara itu dia bisa speech itu produksinya ya. Satu lagi language, bahasa ya. Jadi ada bahasa. Jadi kita ada nanti bahasa ekspresif, ada bahasa reseptif atau gangguan bahasa ekspresif dan reseptif. Kemudian ditambah lagi diagnosis yang lain. Jadi kalau misalnya paling gampang gini, disuruh-suruh 3 tahun udah bisa 2 perintah berarti ya. Ambilkan ini, taruh ke sana 2 perintah kok sudah pinter, udah bisa. Tapi kok nggak keluar ya suaranya. Mungkin dia hanya gangguan bahasa ekspresif. Tapi kalau nggak bisa ngomong ya, disuruh-suruh nggak bisa, terus bahasa ekspresifnya pasti jelas lebih nggak bisa ya, atau keluar produksi suara tapi nggak sesuai seperti tadi ekolali atau bahasa planet yang diulang-ulang ya, kontak matanya nggak ada, tadi seperti tadi nggak bisa menunjuk ya, narik tangan ibu, senangnya narik tangan ibunya tapi nggak bisa menunjuk. Nah, hati-hati itu harus masuk tadi. Tapi daripada Bapak Ibu susah nanti kira-kira sendiri, malah stres biasanya orang tua itu udah Google banyak gitu ya, informasinya banyak, kadang bukan sumber yang tepat juga. Nah, nanti bahasa Inggris terus salah translate, nah itu lebih bahaya lagi ya. Sebaiknya periksa ya Ibu ya, karena ini udah 3 tahun ya gitu. Dan ini tidak pernah merespon lingkungan. Jadi banyak diferensial diagnosis selain autis. Misalnya anak gangguan pemusatan perhatian yang berat, itu akan seperti itu juga. Terpapar terpapar YouTube, gadget di bawah setahun yang berlangsung bertahun-tahun, itu juga akan bentuknya seperti anak autis. Dia tidak begitu respon. Terus digaplok dulu baru noleh. Gitu. Jadi saya kadang nanya, Bu dipanggil noleh nggak? Enggak Dok, kalau udah main. Terus digaplok dulu Dok. Jangan digaplok ya. Nah, gitu ya. Nah, periksa Bu, jangan sampai telat, udah 3 tahun ya. Ada tambahan dari Bu Titi mungkin untuk yang pertanyaan dari Bu Sri Lestari tadi? Yang Bu Sri Lestari ya, paling nggak kita perlu tadi ya bermain interaktif ya dari awal, jangan sampai 3 tahun curiga terus bagaimana, kalau itu sebaiknya sudah periksa ya. Sudah harus periksa karena sudah 3 tahun. Sudah harus periksa. Sebelumnya kita harus lebih banyak bermain interaktif dengan anak, dan kita perlu cari ide strategi bagaimana cara agar anak ini termotivasi untuk menjalin hubungan dengan kita sejak kecil, jangan sampai 3 tahun. Tadi sudah saya paparkan ya, bermain interaktif itu seperti apa gitu ya. Kemudian memperjelas bahasa kita, seperti itu.
Paling bagus itu merangsang stimulasi intervensi untuk terlambat bicara itu menyanyi. Lagu tadi ya. Menyanyi Ya. sambil Lagu. membacakan cerita sebelum tidur. Kalau saya dulu suka ngarang, malah kadang suka nggak sempat beli buku bacaan. Ngarang terus anak saya tambah besar lama-lama bilang, "Mama ngaco kayaknya ceritanya." Oh bisa, tapi paham berarti. Ya, jadi begitu ya. Jadi menari ya dinyanyikan. Bagus lagi kalau ada geraknya. Jadi dia multisensorik. Ingat, stimulasi harus multisensorik ya, enggak cuma ada satu. salah satu pasien Dok yang speech delay juga, tapi memang sudah mulai bisa merangkai kata. Ketika saya bernyanyi balonku ada 5 atau cicak-cicak ini, dia akan langsung lancar. Tapi begitu tidak nyanyi masih belum terbata-bata. Jadi stimulasi paling baik, stimulasi intervensi paling baik memang menyanyi sama dibacakan cerita sebelum tidur. Kalau cerita mendongeng paling bagus. Kalau yang agak berat, belikan yang flip-flop itu yang kalau dibuka, di balik batu ada apa? Cicak. Terus nanti disambung, di atas ada cicak. Jadi ada gambar, cicak, sama ya cicak. Dalam hati anaknya gitu ya. Baik. Ya, untuk Bapak Ibu yang masih ragu bisa berkonsultasi langsung ke RSA ya, atau bisa melalui layanan telemedicine ya, di RSA UGM ada layanan telemedicine yaitu Jumpa Dokter RSA UGM. Untuk info lebih lanjut bisa cek di IG RSA UGM. Baik, masih lanjut ini lagi pertanyaan ternyata. Oke. Nah, barefoot. Ada pertanyaan, apakah barefoot bisa mengurangi gejala autis dan autis itu nggak pakai sandal ya. Nyeker. Apakah ini masalah perilaku bukan genetik? Terus apakah stres juga memicu autis itu, Dok? Aku dulu ya, Mbak Titi ya. Barefoot atau nyeker bahasa awamnya ya. Jadi kalau nyeker bisa mengurangi. Jadi itu sebenarnya anak autis kan ada sedikit hiposensori untuk atau hipersensori. Jadi kena kasar sedikit nggak suka gitu ya. Kena harus bersih, ada lagi yang gitu, harus bersih, kasar sedikit gak mau. Jadi itu mengenalkan berbagai macam sensori kepada anak, itu salah satu metode pendekatan untuk mengenalkan berbagai macam bentuk sensasi, ya gitu ya. Jadi nyeker pada dalam bentuk terapi itu bagus ya. Jadi misalnya dia dikenalkan ini lantai, ini pasir, ini rumput. Nah, seperti itu. Ini kerikil gitu. Tapi kalau yang tajam jangan ya. Luka nanti ya. Nanti lecet-lecet ya gitu ya. Terus autis itu masalah perilaku seperti tadi. Jadi ada masalah perilaku harus memenuhi kriteria ya. Jadi kalau di DSM-5 ya harus memenuhi 3 kriteria ditambah kriteria perilaku dari 4 minimal 2. Genetik ada berperan sekitar mungkin 20-30%, tapi sisanya faktor resiko yang tadi sudah dijabarkan ya. Terus stres dapat memicu autis ya, jelas tidak ya. Nanti kalau stres memicu autis, nanti kita yang di rumah sakit pas pandemi COVID jadi autis semua kan enggak. Tapi stres itu dikatakan dalam penelitian parenting style ya. Jadi parenting hubungannya type of parenting dan stres terhadap perilaku anak autis. Jadi dia terutama berperan dalam hal stres orang tua akan mempengaruhi eksternalisasi dan internalisasi anak gitu loh. Ya, eksternalisasi itu perilaku keluar, internalisasi itu masalah internal untuk emosional pada anak juga. Nah, untuk style parenting itu mempengaruhi eksternalisasinya gitu. Jadi stres pada orang tua sebenarnya yang bisa mempengaruhi perilaku anak jadi lebih misalnya ada lebih berat dan lain sebagainya gitu ya. Monggo Bu Titi mau menambahkan? Mungkin saya tambahkan sedikit, menarik sebetulnya barefoot apakah bisa mengurangi gejala autis ya, tapi saya memandangnya ini ada dari sensorinya, kaki indera perabaannya. Dalam salah satu slide saya sebenarnya saya juga ingin memaparkan bahwa kita bisa membantu anak lebih fleksibel dan membantu dia mengenali, memahami dunia sekitar itu dengan mengaktifkan dia dengan lingkungannya.
membantu mengenali lingkungan melalui panca inderanya, termasuk taktil atau indera perabaan. Jadi kita menyentuh, misalkan yang meraba benda kasar, benda lunak, mungkin spray atau selimut, misalkan atau daun kering, gitu kan ya, atau tentu saja yang bersih ya, kerikil, atau setelah itu bisa cuci tangan, pasir misalkan, gitu ya. Barefoot ini juga salah satu stimulasi untuk indera taktil kita untuk memahami dunia sekitar. Oh, ternyata ada bermacam benda ya, macam-macam ya. Oh, kalau pasir itu rasanya seperti ini. Oh, kalau air itu begini, gitu ya. Nah, itu macam-macam supaya anak lebih paham dengan dunia sekitar. Nggak bingung. Kalau bingung pasti dia merasa nggak secure kan ya, lalu akan mematung atau malah tantrum. Nah, kita perlu mengenalkan dunia sekitar, salah satunya melalui panca indera, salah satunya melalui indera perabaan. Terus kemudian kalau untuk masalah perilaku ya nggak hanya itu saja sebetulnya ya, dia juga punya masalah interaksi sosial. Mungkin itu, Dok. Terima kasih Dokter Adi. Loh, Bu Titi ada lagi. masih ada satu. Oke, lanjut ya. Ya. Masih bisa ya Dok ya. Bisa. Baik, ini dari Ibu Ati Wulandari. Ini bertanya, anak saya suka sekali Umur berapa jajar-jajarin barang. Oh iya, nggak ada umurnya ya. ya. Tidak suka tidak cuma mainan, kadang alat dapur di lantai. Jajarnya juga bukan berupa garis lurus tapi tidak beraturan. Apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku anak tersebut? Juga dia suka sekali menumpahkan minuman yang sedang dia minum dengan sengaja. Terus melihat ekspresi ibunya gitu ya, nanti anak akan tertawa gitu ya, seperti mengajak bercanda. Nah, gitu. Satu, sebenarnya kurang umurnya berapa, perkembangan lainnya bagaimana, sesuai dengan milestone apa tidak, nanti Ibu cek ya. Jadi misalnya bisa enggak berteman sama anak lain ya, interaksi sama anak lain, tuker-tuker mainan bisa enggak, bisa bermain imajinasi enggak, kontak matanya baik apa enggak, terus apalagi ada perilaku yang lain, misalnya repetitif, clapping dan lain sebagainya. Tapi kalau ini termasuk yang fokus yang tidak lazim ya. Jadi misalnya menjejerkan, karena anak autis suka keteraturan sebenarnya. Dia suka banget itu lurus dijajar ya, lurus, kadang ditumpuk, dihancurkan, tumpuk lagi, hancurkan, dan itu berjam-jam. Atau dibuat lurus gitu kan, kotak rokok ya atau apa dibuat lurus gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya tetap harus diperiksa. Tapi kadang-kadang itu bukan sesuatu yang ternyata bagian dari perilaku menyimpang, ada juga yang tidak, karena harus satu kesatuan, nggak boleh cuma satu itu tok. Nah, kalau yang berikutnya ini dia menumpahkan minuman dengan sengaja, terus lihat ekspresi itu, berarti ada interaksi sama ibunya. Sebenarnya dia ada mencari seeking interaksi dengan ibu, gitu ada ya. Seeking perhatian, seeking attention ya. Nah, ini sama seperti tantrum ya. Jadi kalau tantrum itu merupakan bentuk cari perhatian. Bingung mau berkomunikasi sama orang tua tapi dia bingung. Jadi bentuknya seperti itu. Contoh, jadi kalau ada anak tantrum atau perilaku seperti tadi, kalau dia numpahin terus ibu ngomongnya banyak, jangan, kok gitu nak, gini. Ibu yang biasanya diem tiba-tiba ngomongnya banyak. Anak akan begitu terus. Itu ya. Jadi anak suka mukul kepala, kalau dipukul ibunya pertama cuek main HP, jangan dipukul, jangan nak, jangan. Nah, dia tahu, langsung akan berpikir, itu hati-hati dia di usia mulai 18 bulan sampai 2,5 tahun biasanya ada seperti itu. Tantrum akan hilang di usia 3 tahun. Lebih dari 3 tahun hati-hati ya. Nah, jadi tolong dicek seperti itu, ibu jangan terlalu berubah. Kalau dia tumpahin ditinggal aja. Baru nanti ibu ngepel gitu, lap gitu. Tapi jangan sampai itu jadi bentuk interaksi, komunikasi gitu yang salah antara anak dan ibu. Ya. Mungkin dari Bu Titi ada tambahan? Ya, saya malah tertarik dengan seperti apa ya gaya parenting orang tuanya ini. Iya. Ya, apakah lebih banyak pengabaian, ya mungkin karena kesibukan gitu ya, atau yang seperti apa, ataukah ketidakkonsistenan, misalkan orang tua melarang jangan main HP, nanti HP-nya tak ambil, habis itu anaknya nangis, rewel, begitu nggak jadilah. Terus dikasihkan gitu ya. Dikasihkan gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya anak belajar, aku bisa memanipulasi orang tua toh. Karena ternyata orang tua ngapunten ya mungkin hanya bicara saja, hanya ancaman saja. Ternyata kalau misalkan aku
menangis, teriak gitu ya, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu hanya tambahan saya saja. Mungkin kalau bisa ketemu Ibu Ati di RSA, kita akan diskusi lebih banyak mengenai gaya parenting Bu Ati ini bagaimana. Ya. Baik, boleh ini ada 2 pertanyaan lagi. Oke. Ini dari Ibu Bernadita. Selamat pagi Ibu Titi. Ini saya adalah orang tua anak berkebutuhan khusus ASD, laki-laki usia 9 tahun, kelas 2 SD ya. Anak saya awal terdiagnosa usia 2 tahun, kemudian mendapatkan intervensi dengan baik di bawah bimbingan dan pengawasan ketat psikiater. Setelah 6 tahun terapi ABA ya. Oke. Sekarang anak sudah bisa dilepas terapi dan dilanjutkan dengan pembelajaran individual karena ciri-ciri autismenya sudah semakin ringan dibandingkan awal. Nah, yang ingin ditanyakan, bagaimana tata cara parenting untuk anak autis dengan level intermediate seperti anak saya, gitu. Termasuk mungkin nanti kalau ada tahapan-tahapannya. Iya, ini lebih ke gaya pengasuhan sebetulnya. Karena sudah diterapi terus. Terapi 6 tahun kan ya dengan karena verbal kan rata-rata tadi ya 5 tahun dan sudah. Kebetulan sepertinya tidak ada masalah dalam hal akademik. Iya, tadi sudah kan ya? 2 SD. Sudah kelas 2 SD dan tidak ada keluhan dalam hal akademik. Dalam hal belajar membaca, berhitung, menulis tidak ada keluhan. Lebih bagaimana gaya pengasuhannya kalau yang seperti ini. Ya, dan kita mendampingi, mengajak bicara anak dari hati ke hati agar kita peka kalau ada kesulitan apa, begitu ya kita tahu dan kita bisa memberikan bimbingan pada anak kita. Gitu. Jadi agar lebih anak merasa secure gitu ya. Jadi jangan walaupun sudah terapinya berhasil itu jangan terus kemudian ditinggalkan begitu ya. Iya, kita perlu lebih sering memeluk anak ya, membelai-belai anak, menanyakan apa yang kamu rasakan. Kamu tampaknya sedih, coba cerita ke mama. Nah, kita perlu jangan sampai setiap hari yang ditanya nilaimu berapa. Iya. Gitu. Apalagi sudah sekolah ya ini ya. Tiap pulang sekolah ditanya nilaimu berapa. Udah ujian belum? Dia tiap mau buka pintu deg-degan gitu. Udah belajar belum? Udah belum? Kayaknya cuma itu aja, tapi nggak ditanya dari hati ke hati gitu ya. Sebagai manusia juga kan, anak kecil juga manusia yang punya perasaan gitu ya, punya kesulitan-kesulitan di sekolah, mungkin dibully misalkan, atau ada kesulitan dalam pergaulan. Nah, kita perlu bicara dari hati ke hati dengan anak setiap harinya. Baik. Tetap ada target tapi tetap responsif ya. Iya. Responsif. Udah tambah dokter ada? Udah. Oke. Baik, ini satu lagi. Oh, ini dari Makassar, jauh. Halo Makassar gitu ya. Ini selamat pagi Ibu, anak saya ASD dari SLB, SMP sampai SMK ya dalam proses ujian pada sekolah umum negeri. Pertanyaan saya, anak saya ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, jadi kuliah gitu ya. Nah, jurusannya kira-kira yang cocok dan harus mengarahkannya bagaimana begitu? Monggo Dokter Adi. Jadi selamat dulu ya Bu keluarga Kemang nih ya dari Makassar. Sudah melalui masa-masa paling sulit ya kayaknya, insya Allah tinggal masih ada fase lagi kuliah ya sampai nanti kemandirian, bisa mandiri ya. Nah ini nanti sebaiknya memang ada konsultasi yang intensif dengan mungkin bisa dengan psikolog atau dengan dokter yang selama ini tempat Bapak Ibu selalu konsul ya, karena nanti untuk melihat potensi anak gitu. Jadi ingat, jadi kita tuh sebagai orang tua harus lihat minatnya anak di mana, bakatnya di mana, potensinya apa gitu ya. Itu yang kita kuatkan, cari kemampuan anak itu sesuai apa tidak. Itu jangan sampai nanti kita memilihkan sesuatu yang padahal anak itu tidak bisa mengikutinya itu ya, atau tidak suka gitu ya. Tetapi rata-rata anak autis itu memang ingat visualnya bagus, auditorinya bagus, sama kaku tuh artinya ya itu gitu. Nah itu kelebihan, saya selalu melihat itu sebagai kelebihan anak autis. Jadi kita bisa ngajarin, dia bisa bekerja di area tersebut gitu ya. Dilihat kalau dia jadi kokinya koki yang rigid nanti, koki rigid menunya itu bersih, clean, nah misalnya gitu ya. Kalau di segi pariwisata dia bisa lihat ini ada debu mungkin ya, kayak film Korea debu, debu CEO apa itu ya. Jadi seperti itu. Terus kalau dia sebagai ahli komputer nggak perlu banyak interaksi sama orang,
cukup sama komputer itu saja, sama aplikasi. Bikin program gitu Nggak ya. perlu banyak ngomong sama orang gitu. Mungkin bagi dia melelahkan ya, sama buat apa sih loh gitu ya. Gitu. Yang penting kalau sama komputer dia bisa surfing kemana-mana ke dunia maya misalnya gitu. Jadi tolong dilihat dia minatnya di mana. Kalau dia menggambar, dia akan gambar detil mungkin. Gambar detil sampai teliti atau editor misalnya ya. Atau dia sebagai apa yang kira-kira bisa dilihat nanti dia sukanya di mana, kan kelihatan dia suka gambar, dia suka komputer, dia bisa apa itu. Ya dari aktivitas sehari-hari ya Dok ya, dari apa yang dia bicarakan sehari-hari, mah aku kok ini ya seneng banget sama pesawat misalkan, mah kayaknya kalau jadi dokter ini deh keren nih ya misalkan begitu ya, mah aku pengen jadi tentara misalkan begitu, kayaknya kok mulia sekali ya mah berkorban bagi nusa dan bangsa misalkan, dengarkan ya apa yang sering dia omongkan gitu. Jadi tetap ada interaksi begitu ya. Bisa juga tes bakat minat ya, itu silakan kalau ke psikolog itu juga bisa. Oke, baik. Sepertinya itu akhir dari pertanyaan ya. Semangat semua Bapak Ibu, semangat ya. Ya, sahabat sehat RSA. Ini ada door prize ya. Saya lupa tadi di depan tidak menyebutkan ya. Ternyata ada door prize. Ada 5 door prize yang akan diberikan oleh RSA UGM. Yaitu yang pertama kepada Ibu Maria Malmuhi, kemudian kedua ke Imam Nur, ketiga ke Ibu Sri Lestari, keempat ke Rahma, kelima ke Bernadita. Pemenang door prize dapat menghubungi Saudari Puri by WA ya di 089950499962. Nomornya juga ada di e-flyer yang kemarin sudah di-share begitu ya. Jadi nanti bisa menghubungi Mbak Puri ya di instalasi unit promosi kesehatan rumah sakit. Ya, PKRS. Baik, ya. Terima kasih Dokter Ade, terima kasih Ibu Titi yang sudah sharing semua ilmunya, kemudian ada tips, ada hal-hal praktis yang bisa dilakukan di rumah begitu ya untuk orang tua dengan autis atau mungkin dengan keluarga dengan autis. Baik Bapak Ibu semua, sahabat sehat RSA, jangan putus asa ini ya gitu ya, dengan tetap berpikir positif gitu ya, walaupun ini sudah ada autis gitu ya, tapi ini tetap kita harus pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Ya. Baik, terima kasih. Kami dari panitia mohon maaf jika dalam menyelenggarakan ini ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ratna. Instalasi rehabilitasi medik. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterapian fisik, dan rehabilitasi medik di rumah sakit. Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada saat ini memiliki beberapa pelayanan rehabilitasi medik,
yaitu konsultasi dan intervensi kedokteran fisik dan rehabilitasi, ortotik prostetik, terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi wicara. Demi kenyamanan terapi, setiap pasien Rumah Sakit Akademik UGM senantiasa menjaga kenyamanan dan kebersihan ruangan rehabilitasi medik serta memerhatikan setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu pasien dan pengantar diwajibkan memakai masker. Selalu cuci tangan. Menjaga jarak. Memasang exhaust fan di tiap-tiap ruangan agar aliran udara terjaga. Menggunakan kaca pembatas untuk mengurangi paparan infeksi. Membersihkan alat setelah selesai digunakan. Keluarga pasien disarankan membawa alat terapi mandiri dan terapis menggunakan APD sesuai level. Terapi aman dan nyaman di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Salam Friendly and Caring Hospital.